Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kasih sayang Allah masih bersama kita sehingga kita hari ini dipertemukan lagi dalam pembelajaran online. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Yaitu pengertian dari sistem peredaran darah. Kemudian, sistem peredaran darah dibedakan menjadi dua berdasarkan pembuluh darah yang dilalui dan tidak dilaluinya. Sistem peredaran darah terbuka yaitu peredaran darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Sistem peredaran darah tertutup yaitu sistem peredaran darah atau sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Macam-macam peredaran darah berdasarkan banyaknya melewati jantung ya. Peredaran darah tunggal yaitu peredaran darah yang terjadi di mana darah mengalir hanya melalui pembuluh darah tanpa pernah langsung menembus sel-sel atau jaringan tubuh. Kemudian peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda sebab sekali darah beredar melintasi jantung sebanyak 2 kali. Jadi darah beredar melintasi jantung sebanyak 2 kali. Itu peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama yaitu jantung, pembuluh darah, dan ya, di sini sistem peredaran darah manusia komponennya adalah darah, pembuluh darah, lalu jantung. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, kapiler. Sistem peredaran darah manusia itu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah, kemudian sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Ini sistem peredaran darah ganda dibedakan menjadi 2 pada manusia, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil secara garis besar itu dari jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Kemudian peredaran darah kecil, jantung, seluruh tubuh, dan kembali ke jantung. Darah merupakan cairan jaringan tubuh. Darah manusia berwarna merah antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernafasan yang mengandung besi dalam bentuk heme yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen, itu hemoglobin. Fungsi darah. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah, dan plasma darah. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah untuk menutup luka. Kemudian jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Ya, ini kemudian pembuluh darah. Nah, ini adalah gambar pembuluh darah, arteri.
arteriol, venula, vena, kemudian kapiler. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Arteriol itu pembuluh arteri yang terkecil, kemudian venula itu pembuluh vena yang terkecil. Pembuluh darah tadi secara garis besar terdiri dari 3, pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Ya, arteri itu berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Dindingnya tebal, elastis, dan denyutnya terasa. Pembuluh balik atau vena berfungsi mengalirkan darah menuju jantung. Ya, jadi menuju ke jantung itu vena. Dindingnya tipis, tidak elastis, dan denyutnya tidak berasa. Pembuluh kapiler hanya tersusun atas satu lapis sel endotelium yang sangat tipis dan fungsinya untuk pertukaran zat. Perbedaan antara kapiler, arteri, dan vena. Arteri dindingnya tebal dan elastis, vena tipis dan kurang elastis, kapiler tipis dan permeabel. Arah alirannya tadi arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung, kemudian kapiler berawal dari arteriol. Tekanannya kuat pada arteri jika terpotong, darah memancar. Vena lemah jika terpotong, darah merembes. Sedangkan kapiler tekanannya sedang. Darah pada arteri banyak mengandung O2 atau oksigen kecuali di paru-paru. Pada vena mengandung banyak CO2, karbon dioksida, kecuali di paru-paru. Kemudian kapiler banyak mengandung oksigen atau O2. Arteri letaknya di dalam atau ke dalam, vena dekat permukaan, kapiler antara arteri dan vena. Klep pada arteri hanya satu di pangkal, vena banyak di sepanjang pembuluh, kapiler tidak punya. Itu adalah perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Ya, ini adalah gambar jantung pada manusia. Ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Serambi kanan fungsinya untuk menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Bilik kanan untuk memompa darah kaya CO2, karbon dioksida ke paru-paru. Serambi kiri untuk menerima darah dari yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kiri untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia. Ini ya, ini bilik kanan, bilik kiri, serambi kiri, serambi kanan. Nah, sekarang urutan peredaran darah besar dan kecil. Tadi peredaran darah besar itu dari jantung, seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung menuju ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Kita mulai dari peredaran darah kecil, itu dari bilik kiri menuju ke aorta, kemudian ke arteri, ini ke seluruh tubuh ya, arteri ke seluruh tubuh. Kemudian menuju ke vena dari seluruh tubuh. Darah akan dibawa melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Jadi di serambi kanan ini bagian jantung yang kaya akan karbon dioksida. Ya, di sini ada gambar biru itu mengandung oksigen, kemudian gambar grey atau abu-abu daerah banyak mengandung CO2. Kemudian darah kecil itu dari bilik kanan menuju ke paru-paru itu melalui arteri pulmonalis.
Ya, nomor 8 ini paru-paru. Dari paru-paru terjadi pertukaran zat karbon dioksida menjadi oksigen. Darah banyak mengandung karbon dioksida dirubah menjadi banyak mengandung oksigen, akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Jadi serambi kiri ini banyak mengandung oksigen. Itu adalah peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Apa manfaat bagi manusia apabila peredaran darahnya lancar? Kita akan selalu sehat, bebas dari penyakit jantung dan stroke, kemudian paru-paru menjadi lebih sehat. Nah, sekarang setelah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, kita belajar sistem peredaran darah pada hewan. Ada dua macam sistem peredaran darah terbuka, terdapat pada vertebrata, hewan tidak bertulang belakang seperti serangga dan moluska. Sistem peredaran darah tertutup pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Sistem peredaran darah terbuka, tadi sudah Ibu sampaikan di depan ya, adalah peredaran darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Kadang darah secara langsung menuju jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh. Dalam sistem peredaran darah terbuka, tidak dapat dibedakan antara darah dan cairan interstisial atau cairan yang mengisi ruang antar sel. Peredaran darah hewan pada serangga tadi memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Jadi sistem peredaran darah pada serangga itu peredaran darah terbuka. Nah, sekarang sistem peredaran darah tertutup. Darah tetap berada dalam jaringan pembuluh dan tidak meninggalkannya atau mengisi rongga tubuh. Sistem peredaran darah tertutup terdiri dari jantung sejati dan pembuluh darah seperti vena, kapiler, dan arteri. Karena itu darah tidak pernah bercampur dengan cairan lain. Pada ikan, sistem peredaran darahnya termasuk sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Diingat lagi ya, tadi pengertian dari sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Ya, tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik berfungsi memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu mengedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sistem peredaran darah katak atau amfibi itu peredaran darahnya tertutup dan peredaran darah ganda, artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Itu sistem peredaran darah pada amfibi. Nah, ini pada amfibi, jantung terbagi menjadi 3 ruang, 2 serambi, yakni serambi kanan dan serambi kiri, atau serambi disebut juga atrium ya. Dan juga 1 ventrikel atau bilik. Di dalamnya juga terdapat katup atau sekat yang mencegah darah pada ventrikel tidak mengalir kembali ke atrium. Pada reptil, sistem peredaran darahnya itu tertutup dan peredaran darah ganda. Lalu sistem peredaran darah pada burung. Burung memiliki jantung yang bentuk dan kerjanya sama dengan jantung manusia, yaitu terdapat 4 ruangan dalam jantung yang terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. 4 ruangan dalam jantung berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dengan darah yang membawa karbon dioksida. Itu sistem peredaran darah pada
Itu tadi adalah sistem peredaran darah pada hewan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah manusia dan sistem peredaran darah hewan. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.